Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Markas Properti Indonesia, Bapak Ibu. Nah, untuk malam ini saya mau bahas konten tentang persyaratan-persyaratan yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk mengambil rumah baru ya Bapak Ibu, atau emang Bapak Ibu sedang mencari rumah. Jadi ada dasar-dasarnya Bapak Ibu. Contohnya salah satunya yaitu adalah tentang, termasuk kalau misalnya Bapak Ibu pengen KPR nih. Jadi ada beberapa panduan tentang pengambilan rumah secara KPR ya Bapak Ibu. Nah, saya mau jelasin sedikit ilmu yang udah saya ketahui dan udah saya catat nih. Tadi udah saya catat di HP. Bisa buat panduan Bapak Ibu kalau misal pengen rumah baru ini, maksudnya rumah pertama ya. Jadi istilahnya tuh masih cari jodoh-jodohan nih, rumah masih jodoh-jodohan. Jadi belum, kalau misal belum ketemu jodohnya masih Bapak Ibu masih kepo, masih melakukan perjalanan panjang buat mencari rumah idaman Bapak Ibu. Nah, seperti jargon kita nih, jargon kita kan solusi properti idaman Anda. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil salah satu perumahan yang ada di listingan dari Markas Properti Indonesia Bapak Ibu. Nah, nggak pakai panjang, mari kita langsung untuk bahas tentang jadi ini udah saya bulatin ya Bapak Ibu. Jadi keterangan tentang prinsip persetujuan KPR. Nah, ini untuk KPR kalau misal cash Bapak Ibu, misal udah ada uang cash atau ada payroll dari perusahaan Bapak Ibu yang tempat kerja itu, atau misal Bapak Ibu udah ada budget buat cash. Nah, mending Bapak Ibu ngambil cash gitu. Kalau misal Bapak Ibu ada misal pingin KPR, itu juga nggak jadi masalah sih. Tapi ada beberapa prinsip yang harus Bapak Ibu miliki sebelum melakukan pengajuan KPR ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya yaitu yang paling sering ditanyakan itu pakai perumahannya pakai BI checking nggak ya Mas Soka atau enggak. Nah, tapi misal kayak gini Bapak Ibu mending kita cari amannya aja ya. Karena Bapak Ibu ketika pertama mengambil itu harus hati-hati termasuk legalitas segala macam. Nah, kalau misal udah bisa di KPR-in, di satu perumahan itu udah bisa KPR, berarti bisa dikatakan itu udah aman ya Bapak Ibu, karena bank nggak menerima KPS kalau misalnya kesepakatan kerjasama kalau misal belum legalitas dari perumahan itu belum lengkap ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya kita bahas tentang pastikan BI checking Bapak Ibu tuh baik. Nah, BI checking baik ini bisa kita buka luas ya Bapak Ibu secara global ya. Salah satunya ya Bapak Ibu nggak ada utang di luar, itu cara amannya, nggak ada utang di luar atau belum pernah melakukan utang di luar. Kalaupun misalkan Bapak Ibu ada utang di luar, di situ tab record Bapak Ibu bayar cicilannya tuh tepat gitu, teratur gitu. Misal bulan ini nggak penunggakan, bulan ini nggak penunggakan, selama nggak ada penunggakan BI checking Bapak Ibu di situ aman. Kalau misal ada sisa hutang ya dilunasin dulu, diputihin dulu gitu. Nah, salah satunya itu tadi adalah tentang pastikan BI checking Anda Bapak Ibu baik semuanya. Kemudian penghasilan Bapak Ibu harus memadai nih. Ini nomor 2. Jadi Bapak Ibu harus bisa kalkulasi nih. Contohnya, misal harga rumah bisa gaji Bapak Ibu tuh di UMR Jakarta ya Bapak Ibu di kisaran 4 juta. Kemudian gaji misal suami istri itu kisaran 4 juta, berarti kan pendapat 8 juta. Nah, Bapak Ibu misal kalkulasinya itu berarti 8 juta dibagi 3 kalau udah nikah. Kalau misal buat teman-teman yang belum nikah nih, yang masih jomblo-jomblo nih, itu penghasilan total cicilan kita kali 2. Misal katakanlah kalau yang udah nikah itu berarti kalau cicilan kalau gaji pas 8 juta berarti Bapak Ibu bisa nyari di cicilan 2,7 juta atau mepet-mepetnya 3 juta, nanti bisa kita usahain di beberapa listing yang saya jualin Bapak Ibu. Harus memadai itu harus pas gitu. Kalau yang belum nikah tinggal total cicilan kita kali 2. Kalau misal cicilannya di 3 juta berarti minimal gaji dari teman-teman yang belum nikah ini itu sekitar 6 juta ya. Kalau misal Bapak Ibu pengen ngambil cicilan 3 juta berarti paling enggak amannya itu penghasilan Bapak Ibu ada di 9 juta. Nah, salah satunya adalah penghasilan Anda memadai. Bisa dibuktikan lewat slip gaji dan rekening korannya. Nah, kemudian selain dari slip gaji dan segala macam itu, Bapak Ibu juga harus udah karyawan tetap. Tapi ini ada beberapa bank yang memang nggak harus karyawan tetap ya Bapak Ibu. Yang penting udah kerja 3 bulan, maksud saya udah kerja 3 tahun atau kontrak berlanjut kayak gitu Bapak Ibu. Kontrak berlanjut itu perusahaannya udah gede, lebih dari 100 karyawannya itu masih bisa di-approve oleh pihak bank. Tapi untuk masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu bisa ngambil rumahnya itu peraturannya lebih ini, tapi ada beberapa
perbankan yang memang udah kerjasama dengan Markas Properti Indonesia itu, yang Bapak Ibu masih kontrak bisa ngajuin. Kemudian rekening koran wajib ya Bapak Ibu. Jadi rekening koran itu nanti dilihat dari bukti transaksi Bapak Ibu itu, segaji, maksudnya gaji masuk di rekening koran, kemudian hal-hal lainnya masuk di rekening koran. Kemudian misal Bapak Ibu pengusaha ya, rekening korannya nanti bisa diambil selama 12 bulan terakhir. Kalau misal Bapak Ibu ngajuin untuk slip gaji dan rekening koran itu biasanya 3 bulan terakhir Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu udah karyawan tetap atau karyawan kontrak yang berlanjut. Kemudian dari rekening koran kita lanjut untuk peraturan keempat itu ada properti yang ingin Anda ajukan KPR legalitasnya sudah lengkap. Nah, cara ngedeteksinya Bapak Ibu seperti yang saya omongin tadi, si pihak developer ini udah PKS dengan perbankan yang memang udah track recordnya udah bagus lah, sebelumnya udah pernah akatin orang, udah ada beberapa perumahan yang mereka pegang kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini yang penting nih, siapkan DP. Karena sebenarnya Bapak Ibu perumahan tanpa DP itu gak ada ya. Yang ada tuh perumahan pasti ada beberapa fee booking dan segala macam di luar itu. Kalau misal ada perumahan 0 DP itu sebenarnya permainan. Jadi DP-nya dimasukin ke KPR. Yang pasti kalau misal tanpa DP, cicilannya makin tinggi Bapak Ibu. Nah, untuk ngepres cicilannya agak lebih rendah lagi, Bapak Ibu bisa nambah DP atau siap-siap DP. Kalau misal nyari ya 10 juta all in, berarti udah ngurangin harga. Kemudian 15 juta all in, kemudian 12 juta all in, kemudian ada juga yang masih nerapin dengan 10 juta all in, di luar itu masih ada biaya-biaya. Nah, jangan pernah tertipu dengan DP all in. DP all in itu biasanya ya ada aja tuh biaya-biaya di luar, termasuk blocking 2 juta. Jadi tetap ya Bapak Ibu harus nyiapin DP biar cicilannya juga ngedrop. Karena tanpa DP itu juga berpengaruh di cicilannya Bapak Ibu. Dari siapkan DP Bapak Ibu bisa kemudian karena peraturan di pengambilan rumah KPR itu nggak harus Bapak Ibu misal KTP-nya masih KTP daerah tempat Bapak Ibu dulu berasal, itu nggak jadi masalah. Jadi Bapak Ibu bisa ambil perumahan di Jabodetabek, kemudian Bapak Ibu rumahnya di Semarang atau di Yogyakarta atau di sekitarnya di luar Jabodetabek, Bapak Ibu tetap bisa ngajuin dengan KPR pengajuannya. Jadi nggak harus warga tetap di situ ya Bapak Ibu, atau udah udah bertetap lokasi Bapak Ibu di situ, udah tempat tinggalnya di situ, KTP-nya tempat tinggal di situ. Nggak seperti ngajuin motor sama mobil ya Bapak Ibu, yang harus lokasinya di situ. Kemudian kemudian berdomisili, ini intinya harus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Misal warga negara asing juga masih kita bisa usahakan nanti dengan rancangan terbaru. Kemudian memenuhi persyaratan tentang usia pengajuan KPR. Jadi pengajuan KPR itu maksimal di umur 40 ya Bapak Ibu. Misal mau ngambil tenor 15 tahun. Kalau misal Bapak Ibu udah lebih dari 40, nanti paling kemungkinan tenornya bisa di 8 tahun atau 10 tahun Bapak Ibu. Nah, dari itu kita lanjut ke status karyawan tetap minimal 2 tahun kerja. Nah, ini karyawan tetap seperti yang saya omongkan tadi sebelumnya, saya udah pernah ngomong. Jadi nggak harus karyawan tetap, nanti kita ada beberapa perbankan yang menerima Bapak Ibu walaupun karyawan kontrak. Yang penting udah kerja selama 3 tahun untuk karyawan kontrak ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misal Bapak Ibu pengusaha nih, harus punya perizinan usaha atau SIUP, minimal SIUP, dan keuangan 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir. Jadi pemasukan Bapak Ibu selama itu dimasukin, kalau bisa dimasukin ke rekening koran Bapak Ibu, disimpan di bank. Kemudian ada track recordnya di situ kan, Bapak Ibu masuk kerja online segala macam bisa dimasukin di situ. Yang penting ada SIUP, surat perizinan usaha yang udah berjalan sama 5 tahun atau 3 tahun juga bisa sih, nanti bisa saya usahakan. Kemudian data diri pasangan yang juga kalau misal udah menikah ya berarti tambah buku nikah, dan kakak kalau misal belum menikah ya KTP dan BPP kakak aja, dan lainnya seperti slip gaji, SK kerja, dan rekening korannya. Kemudian pertanyaannya ini sering muncul juga nih Bapak Ibu, apakah kalau misal joint income dengan orang tua itu bisa masuk kah? Bisa. Jadi ada beberapa bank yang memang kalau misal joint income sama orang tua itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti saya arahin ke beberapa perbankan yang Bapak Ibu bisa kerjasama. Misal anak gaji 5 juta, orang tua gaji 9 juta, karena orang tua udah usianya udah nggak masuk buat pengajuan KPR, nanti bisa joint income dengan mengajukan nama anaknya. Nanti ada perbankan yang bisa bekerjasama seperti itu. Nah, saya ada kerjasamanya. Kalau misal jadi nggak di bank BUMN ya Bapak Ibu, bank swasta nanti. Ada beberapa listingan saya yang untuk cara pengajuan KPR-nya itu mudah Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikit itu aja tentang pembahasan dari prinsip persetujuan KPR kredit pemilikan rumah. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prinsip yang harus Bapak Ibu tahu sebelum mulai mengajukan KPR. Agar apa? Agar di-approve dan Bapak Ibu bisa hati-hati untuk mengambil perumahan kayak gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Pantau terus di Markas Properti Indonesia, jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan satu lagi ini Bapak Ibu yang paling penting, jangan lupa dibeli.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.